Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang muliakan, alhamdulillah kita hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di masjid ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim di tengah-tengah kepanikan sebagian orang atas terjadinya musibah yang dikenal dengan nama Corona ya. Yang sebenarnya kalau kita itu membuka-buka sejarah masa lalu semenjak zamannya Rasulullah SAW, penyakit yang bernama wabah itu sudah pernah terjadi, yang dalam bahasa agama ketika itu dikatakan sebagai taun. Konon taun itu adalah penyakit kolera atau muntaber kalau zaman sekarang, tapi intinya sama. Intinya adalah penyakit yang dengan cepat menular dari orangnya satu ke orang yang lain sehingga menimbulkan kematian. Bahkan saya masih ingat sekitar tahun-tahun 60-an, mungkin sebelumnya mungkin. Ini tahun ini menyerang daerah Jember. Orang itu kalau selamat dalam satu malam, dia akan selamat, akan hidup dia. Taruhannya cuma semalam. Pagi sakit, siang mati. Siang sakit, sore mati. Kalau bisa bertahan satu malam, maka dia hidup. Bahkan ayah saya almarhum termasuk di antara yang terserang itu. Tapi beliau kemudian selamat. Dan anehnya, saat keluarga itu cuman beliau yang kena serangan taun itu. Yang lain tidak. Nah, ini menunjukkan benarnya sabda Nabi yang akan saya bacakan ini terkait dengan penyakit menular atau pandemi. Ada epidemi, ada pandemi. Pandemi itu mendunia. Bagaimana kita bersikap? Apa kita harus panik? Gak usah panik. Gak usah. Seorang muslim tetap tenang dengan mengupayakan ikhtiar untuk menghindarinya. Namun demikian jangan sampai ada anggapan bahwasanya kalau kita itu menerima ini tidak pergi kemana-mana karena di satu daerah terserang penyakit itu, maka kita tunggu giliran bakal mati. Tidak usah. Ini kebetulan di dalam Sahih Bukhari. Ini saya dapatkan satu hadis yang tadi saya catat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ta'un fa akhbaraha annahu kana 'in 'adzaban yab'athuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha'. Siti Aisyah istri Rasulullah ini bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang penyakit taun, penyakit yang menular, tentang pandemi, tentang epidemi. Maka kemudian Nabi menyampaikan berita kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, annahu kana 'adzaban,
Sungguhnya penyakit taun itu, penyakit pandemi, epidemi yang menular itu, atau virus corona itu adalah merupakan azaban, azab dari Allah, azab. Dan kita tahu azab itu menurut sejarah yang tertulis di Al-Quran yang menimpa kaum Tsamud, kaum 'Ad, Fir'aun dan sebagainya itu adalah karena manusia telah banyak berbuat dosa, berbuat maksiat. Nah, sekarang bagaimana? Betul apa enggak itu? Tanpa ada kemaksiatan yang merata, Allah enggak bakal nurunkan azab. Peringatan demi peringatan sudah diberikan. Ini hadis sahih. Beliau dawuh, in annahu kana azaban, sungguhnya penyakit menular itu termasuk corona adalah azaban yam'atsullahu ta'ala ala may yasha'u, adalah azab dari Allah, siksa dari Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang dia kehendaki. Nah, jadi ini berita dari Rasulullah. Corona dan sebagainya itu adalah utusan Allah untuk memberikan siksaan kepada orang yang dikehendaki. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin, maka Allah menjadikan penyakit tersebut sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Loh, kok dibilang rahmat, kasih sayang? Iya. Tidaklah seorang mukmin oleh Allah diberi musibah, apakah sakit atau terjatuh atau apapun namanya, kecuali itu merupakan penebus dosa-dosanya. Maka orang mukmin yang terkena corona, dia itu oleh Allah dicuci dari dosa-dosanya dengan catatan dia bersabar. Rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang mukmin, dan merupakan azab bagi mereka yang banyak berbuat dosa, ahlul ma'asi. Kita nggak usah takut, nggak usah medeni, nggak usah. Kalau Allah dah ngutus kepada kita si corona, nggak bakal kita terserang ketularan, nggak bakal. Ini dari sisi agama begitu. Falaisa min 'abdin yaqau fit taun fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahul Bukhari. Tidaklah ada seorang mukmin yang berdiam di daerah yang terserang penyakit taun, yang terserang wabah corona, dan dia tenang di daerahnya, tidak kemana-mana, kemudian dia sabar menerima itu, dan dia terserang penyakit tersebut, sementara dia pasrah kepada Allah bahwasanya tidak akan menimpa satu musibah kepada satu kaum, kepada seseorang, kecuali sudah ada tulisnya di Lauh Mahfuz, sudah ada bahwa si A akan terserang penyakit corona, ya. B gitu juga, C gitu juga. Yang nggak ada catatannya nggak bakal keserang. Kalau orang mukmin yakin itu, kalau enggak ya silakan ya. Kalau enggak percaya dengan sabda Rasulullah. Kalau saya percaya, ya sudah, ngapain dosa panik, dosa bingung. Yang penting kita itu tetap istiqamah
di dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban agama. Apa kita harus meninggalkan masjid? Oh jangan, ya jangan. Justru pada saat-saat demikian itulah kita perbanyak istighfar, selawat dan sedekah untuk menangkal semua itu. Karena Allah menjamin boleh penyakit menular itu menyerang orang-orang di luar masjid, tapi di dalam masjid tidak. Ya, orang-orang yang istiqamah di masjid oleh Allah diluputi, itu luput. Itu janji Nabi demikian kepada kita. Jadi nggak relevan kalau kita itu misalnya merasa terlalu susah, merasa bingung, seakan-akan nyawanya mau dicabut. Nggak usah. Kalau belum waktunya mati, nggak bakal mati. Apakah itu pasrah mutlak tanpa ikhtiar? Tidak juga ya. Karena Nabi ini menyampaikan juga bahwasanya manakala di satu daerah terserang penyakit menular, wabah, endemi atau epidemi, ini petunjuk beliau, petunjuk Rasulullah, penduduk daerah tersebut dilarang keluar dari daerahnya, nggak usah keluar. Kemudian orang luar nggak usah masuk ke daerah tersebut. Ini petunjuk Nabi begitu. Jadi apa yang sekarang itu dilakukan oleh pemerintah sudah tepat betul, 100% tepat sesuai dengan sabda Nabi. Ada istilah lockdown ya. Orang Jakarta tidak boleh keluar Jakarta karena zona merah. Orang Surabaya tidak boleh keluar dari Surabaya, zona merah. Malang gitu juga. Itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi, perintah Nabi. Lalu orang luar jangan pula ke sana. Orang luar jangan ke sana. Pada zaman itu masih mudah dilakukan. Ada satu perkampungan, ini kan perkampungan di Padang Pasir kan mencar-mencar. Sini ada wadi, ada air, ada tumbuhan di sana, ada perkampungan. Mungkin jaraknya itu sekitar 10 km lagi ada perkampungan. Nah, di mana kampung diserang oleh satu wabah penyakit yang menular, itu perintah Rasulullah, tidak usah masuk ke sana, tidak usah. Yang orang sana tidak usah keluar kemana-mana. Tadi saya katakan kebijakan pemerintah yang mengupayakan penanggulangan wabah corona ini dengan cara lockdown sudah betul itu. Sudah betul. Itulah petunjuk Rasulullah. Nah, cuma sekarang masalahnya dengan medannya tidak sama dengan di Mekah ketika itu ya, ketika itu. Di mana kampung-kampung itu terpencar-pencar di beberapa oase atau di beberapa wadi yang ada airnya. Di negeri kita ini sulit. Masa orang Jember dilarang umpama ke Surabaya? Apa bisa kita mengetahui semuanya? Tidak bisa. Tidak bisa, ya. Makanya saya sendiri kadang-kadang berpikir gimana caranya ini secara teknis. Orang luar Surabaya dilarang ke Surabaya, orang Surabaya dilarang keluar Surabaya, orang Malang gitu juga, Jakarta gitu juga. Gimana caranya itu? Apa perbatasan itu ditutup total, kasih portal begitu? Macet semuanya jadinya. Tetapi sebenarnya kebijakan pemerintah dan dengan lockdown itu sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah, petunjuk Rasulullah. Kita aja yang mampu menahan diri, nggak usah pakai portal. Portalnya ada di hati kita masing-masing. Saya Kinang Malang masuk zona merah. Di sana terjadi wabah corona. Ya coba merono.
Tidak usah ke sana. Nah itu contohnya itu wali kota mana? Bogor ya. Wali kota Bogor ya. Arya Bima. Itu ngelancar ke Turki, terus mampir di mana lagi itu? Di Iran ya. Sekian hari nyampe di sini ternyata dia membawa virus corona. Lah di sana berjangkit begitu. Umpama saya katakan wong itu oleh Rasulullah sudah dilarang kemana-mana. Diam dulu sejenak sampai reda ini. Itu petunjuk Rasulullah itu. Menangos ya nang omai, nang Jember, nang Bogor kau sana tinti. Malah keluyuran kemana-mana. Ya sudah pulang bawa corona. Ya untung kalau masih terdeteksi sehingga segera bisa diobati gitu. Jadi kita sebenarnya tidak heran ya kalau kita mau buka-buka hadis Rasulullah. Kemudian karena secara teknis tadi saya katakan sulit untuk membendung orang gimana, mau ke Surabaya, mau ke Malang, sulit secara teknis. Maka kita sendirilah yang tahu diri ya. Sebenarnya tanpa diperintah oleh pemerintah pun kita merasa diperintah oleh Rasulullah, itu sudah bagus. Saiki ojo nang masih berkembang. Tapi kan kalau bukan takdirnya kan ndak kena ojo ngono. Ini petunjuk Rasulullah. Gitu. Ya. Bahwa kita misalnya di daerah tersebut umpama kita orang Malang, kita orang Jakarta, kita orang Surabaya yang tidak boleh kemana-mana, orang luar tidak boleh ke sana. Kok kemudian terpapar wabah corona? Itu yang dimaksud dengan alama yasha'u. Allah menghendaki si corona itu diutus untuk membuat orang itu tertular, terpapar. Bahkan hadis yang lain ya. Ini lanjutan masih. Illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Orang yang sudah memenuhi perintah Rasulullah untuk tidak kemana-mana dari daerahnya, sudah ada keluar kemana-mana sudah. Kok dia terkena wabah corona dan dia itu sabar menerimanya, ikhlas menerima, umpama orang ini meninggal dunia, katanya Rasulullah, dia telah membawa pahalanya seorang yang mati syahid. Luar biasa itu ya, luar biasa ya. Kalau sudah ada petunjuk gitu, orang Malang mau pergi, mau menyingkir ke Banyangi umpama, itu jangan ya, jangan. Sudah tenang aja. Orang Jember tenang aja di Jember gitu, sambil tetap mohon kepada Allah agar kita itu diselamatkan. Ini tadi saya bawa ada catatan doa yang dulu itu dibaca ketika khutbah itu oleh Gus Saab ya. Ini ijazah dari Kiai Haji Muhammad Ilyas Syarakawi dari Sumeneb. Ini yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim, itu diantara doa-doa ya. Yang jelas kita baca Rajab, doanya Rajab, Allah menjamin sampai ke Ramadan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nah, kita baca itu. Begitu kita baca maka kita dijamin oleh Allah sampai ke bulan Ramadan. Yang kedua ini pun petunjuk Rasulullah ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu pun dibaca pagi dan ba'da subuh, ba'dal maghrib masing-masing 3 kali.
Allah menjamin kita nggak bakal kena musibah apapun pada hari itu. Dibaca pagi hari sampai dengan petang hari kita selamat. Dibaca ba'dal maghrib kita selamat sampai subuh, sampai pagi hari. Itu aja kita amalkan, ya. Kemudian ini ada ijazah dari Kiai Ilyas, Muhammad Ilyas Syarkawi, yang waktu khutbah Jumat dibaca juga oleh Kusab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini saya baca untuk kita semuanya. Tahassana bidhil izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba' wa qina syarrad da' wa najjina minat ta'ni wat ta'un wal bala' bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tahassana bidhil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba' wa qina syarrad dawa' wa qina syarrad da' wa najjina minat ta'ni wat ta'un wal bala' bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tahassana bidhil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba' wa qina syarrad da' wa najjina minat ta'ni wat ta'un wal bala' bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya, ini kita baca untuk kita bersama dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang oleh Allah, ya, tidak dikirimi wabah corona. Allahumma amin. Insyaallah yakin bahwasanya orang yang dekat dengan masjid atau hatinya mu'allaqun bil masajid, ini oleh Allah akan diselamatkan dari wabah corona maupun wabah-wabah yang lain. Karena insyaallah ini corona juga makhluk Allah. Dia nggak bakal mencelakai orang-orang yang sedang sedang beribadah, termasuk mencari ilmu di masjid. Itu jaminan dari Rasulullah, ya. Jangan malah dijauhi. Pada kondisi begini malah tidak mau ke masjid, keliru, kewalik, ya. Kewalik itu justru begini ini malah mendekat ke masjid. Tidak usah khawatir, ya. Karena bukan waktunya kita diserang, nggak bakal terserang corona. Saya kira begitu. Mudah-mudahan bisa kita tularkan kepada keluarga kita masing-masing untuk tidak panik, tidak bingung dan sebagainya menghadapi corona maupun wabah lain. Semuanya sudah ada ketentuannya di Allah Mahfud. Dan mudah-mudahan doa kita diterima Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bi awamirika wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واهدنا صراطا مستقيما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله أعلم بالصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.